Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto atas waktunya. Ya. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Pak Toto untuk wawancara kaitannya dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nilai-nilai kebajikan. Di mana praktik pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika yang sama-sama benar atau kasus rujukan moral dengan nilai kebajikan yang saling bersinggungan. Pertanyaan satu dulu itu ya. Ya, terima kasih ibu-ibu, khususnya ya ibu guru yang sedang melaksanakan CGP, mengikuti daripada program negara, program pemerintah. Sangat apresiasi sekali saya, karena pada dasarnya semua itu nanti adalah muaranya adalah untuk peningkatan daripada kompetensi dari guru itu sendiri. Dan nantinya juga kalau memang gurunya itu sangat potensi, sangat kompeten, tentunya akan berimbas kepada siswanya. Nah, kaitannya dengan pengambilan keputusan yang sama-sama itu memang baik semua gitu ya, sama-sama baik semua. Ini seorang pemimpin pada dasarnya memang punya semacam filosofi gitu ya, filosofi. Jadi kalau itu memang sama-sama baik, tapi pada dasarnya baik, tapi yang bisa digunakan untuk kepentingan bersama. Baik bisa digunakan untuk kepentingan seluruh guru, kepentingan untuk seluruh siswa, itu yang sama saya utamakan. Jadi kalau memang itu muaranya itu nanti untuk kebaikan bersama seluruh siswa, seluruh guru, itu siapa yang punya pendapat itu, saya mengikuti yang itu. Dan adapun yang sama-sama yang kedua tadi, yaitu keputusan yang sama-sama yang kedua dengan nilai kebajikan. Nilai kebajikan ya. Yang paling bersinggungan. Yang paling bersinggungan, nah itu. Nah, untuk itu makanya pintar-pintarnya mensikapi seorang kepala itu, pintar-pintar menyikapi, tentunya jangan diambil langsung suatu keputusan, karena mungkin kalau langsung diambil karena itu sama-sama pendapat, tentunya mungkin akan menyinggung perasaan yang tidak baik kepada teman-teman yang bersinggungan itu. Untuk itu makanya pintar menyikapi. Mungkin sementara kita untuk di belakang layar dulu lah, atau tidak komen yang begitu mengena, tapi secara normatif saja dulu. Tapi itu tetap diambil suatu keputusan, hanya barangkali timingnya yang akan kita utarakan mungkin pada waktu saat-saat yang tepat, pada saat rapat koordinasi, atau mungkin saat apel bersama, atau mungkin secara tidak langsung begitu, santai-santai, tidak normal, kita beri masukan pada teman-teman yang memberikan semacam masukan untuk keputusan suatu kepala gitu ya. Baik Pak. Pertanyaan ini Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengidentifikasi ya. Itu biasanya permasalahan-permasalahan itu selalu ada ya. Untuk itu makanya apakah itu ada suatu SE, surat edaran itu ya, atau mungkin ada nota dinas gitu ya. Nah, itu dengan sendirinya itu timbul suatu permasalahan-permasalahan. Nah, untuk itu makanya harus memang ini nanti harus bisa diidentifikasi. Kira-kira akan diberikan siapa? Apakah itu melalui misalkan dari top ke bottom, atau dari bottom ke top? Itu harus bisa di seorang pemimpin harus tahu, harus ngerti. Nah, untuk itu makanya apakah sedapat mungkin misalkan kalau itu semacam surat notin itu ya, dari misalkan diberikan kepada waka tentunya akan merujuk kepada stafnya.
akan merujuk kepada stafnya. Nah, dengan sendirinya nanti akan berjalan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, kalau misalkan yang bersinggungan itu tadi, nah sedapat mungkin juga memang semacam itu ada, Untuk itu makanya ya pintar-pintar mensikapilah, diberikan masukan yang baik bagaimana bisa jalan kedua-duanya. Apakah intinya karena ini untuk kepentingan dinas, jadi harus diberikan dengan manajemen yang mungkin melalui pihak keduanya atau melalui stafnya atau melalui yang lain, tapi harus jalan walaupun terkadang ada yang satu yang tersinggung atau bagaimana, tapi semua itu harus tetap jalan karena ini menyangkut masalah kedinasan. Berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil keputusan. Ya. Ya. Nah, pemimpin yang sekarang itu berbeda dengan pemimpin yang dulu. Pemimpin yang konvensional, pemimpin yang moderat itu berbeda. Mayoritas sekarang itu adalah pemimpin yang moderat, yang mengutamakan kepentingan bersama, yang mengutamakan kepentingan siswa, yang mengutamakan kepentingan orang banyak. Nah, untuk itu makanya keputusan-keputusan yang diambil itu memang harus yang nantinya itu merujuk untuk kepentingan seluruh siswa gitu ya, untuk kepentingan seluruh guru, untuk kepentingan suatu orang banyak. Jadi tidak boleh, dan itu harus dan itu pengambilan keputusannya tidak boleh egosentris, mau menang sendiri atau dari kemauannya sendiri, itu tidak boleh, karena itu nanti akan kasarannya akan mendapatkan musuh. Tidak baik. Nah, kalau itu kalau diambil dari misalkan biar dia sajalah yang memberi keputusan, atau katakanlah dia sumbangsihnya bagaimana, yang itu. Nah, baru dari masing-masing itu regulasi itu baru nanti kita cermati, kita sikapi, baru kemudian diambil suatu kesimpulan, suatu keputusan. Jadi dia boleh ini begini ini. Tapi hal itu juga dalam topik-topik tertentu memang harus juga diperlukan, seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan yang seperti itu. Lalu berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Itu saya biasanya itu mendengarkan, saya mengumpulkan, saya rapat internal tingkat manajemen, apakah itu wakil, apakah itu kasubag TU, itu saya kumpulkan. Kemudian perkumpulan itu saya mengutamakan, saya menentukan topik permasalahan yang akan saya bahas untuk kemajuan sekolah. Apa itu biasanya saya kumpulkan tingkat manajemen, wakil kepala sekolah, manajemen kasubag TU, kemudian saya sendiri. Saya kumpulkan, anda ini saya akan bicarakan masalah ini. Tolong nanti kita ambil keputusan dan merujuk untuk sebelum diumumkan, sebelum diinfokan kepada yang lainnya. Jadi ada rapat internal. Baik Pak. Ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Untuk yang efektif memang merangkul seluruhnya. Jadi kolaborasi dengan teman-teman itu. Tidak boleh diambil sendiri. Harus kolaborasi, harus mendengarkan dari pendapat-pendapat yang lain, karena itu sangat-sangat berguna sekali. Tidak boleh, karena kemampuan otak manusia itu sangat terbatas. Baru nanti kalau setelah memutuskan, setelah mendengarkan, kolaborasi dari yang kecil apapun juga itu, misalkan permasalahan
tertentu, tidak dipungkiri untuk minta masukan dari satpam, tukang kebun, kemudian wali kelas dan sebagainya, karena hal itu adalah sangat membantu untuk kita, sangat berarti daripada kita diam kemudian diambil keputusan tahu-tahu salah. Nah, artinya itu tidak baik untuk seluruhnya. Tapi kalau mendengarkan dari sini, memang sulit tahunya begini, nah gitu. Nah itu makanya tidak boleh secepatnya untuk mengambil keputusan, memang harus ada timing. Dilarang dulu lah, katakanlah begitu. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya seperti apa? Tantangannya apabila sulit untuk mengambil keputusan apabila memang tidak ada masukan-masukan. Contohnya misalkan begini, ada tadi saya katakan ada Nodin, ada SE begitu, sudah didistribusi, sudah disposisi kepada pihak tertentu, misalkan maka ini gitu. Tapi mereka itu tidak jalan. Nah, itu semacam tantangan sekali itu. Wah ini nanti bagaimana? Padahal itu harus dilayangkan kepada provinsi, kepada Capdim, kepada pihak eksternal dan lainnya gitu. Nah itu tidak bisa jalan, mungkin karena dia sakit, mungkin problem keluarga, problem kesehatan dan sebagainya. Untuk itu makanya, namun seorang pemimpin tidak boleh diam begitu, tidak boleh berpijak pada satu orang. Mungkin dia punya staf atau mungkin orang lain. Kita mengambil orang lain, dia mau tidak meniadakan dia, mengesampingkan dia karena dia tidak bisa jalan. Untuk itu makanya bagaimana bisa jalan harus mengambil keputusan, mau tidak mau harus diambil dari pihak yang lain agar sama-sama jalan. Dia mungkin permasalahan keluarga bisa jalan, kesehatan mungkin bisa jalan, tapi kita juga, misi kita juga berjalan gitu. Nah itu yang kayak gitu itu sering sekali terjadi. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, itu timing tadi yang saya katakan itu, saya memiliki misalkan di sini ada rapat manajemen. Kemudian rapat manajemen itu antara wakil kepala sekolah dengan Kasubag TU. Kalau itu agak luas lagi, ada timing lagi, ada apel pagi itu ya. Apel pagi itu misalkan di sini seminggu 2 kali, atau memang kalau misalkan tidak bisa ya 1 minggu sekali itu ada jadwal apel pagi. Nah saat gitu bisa diinfokan, bisa diberikan macam rapat kedinasan itu bisa pada saat itu ya. Jadi memang ada jadwal, memang ada timing untuk menentukan kayak gitu. Tapi apabila memang itu tidak bisa digunakan, tidak bisa dilaksanakan untuk keseluruhan, memang ya harus rapat internal setiap Senin misalkan, evaluasi daripada kegiatan-kegiatan yang ada, meliputi wakil kepala sekolah, kemudian ketua kompetensi kalian, atau mungkin Kasubag TU kita kan untuk evaluasi selama 1 bulan berjalan, setengah bulan berjalan itu diadakan evaluasi. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Memang teman-teman kita tidak bisa pungkiri dalam suatu organisasi itu harus memang pribadi pun juga memang kita harus punya teman dekat itu ya, memang mau tidak mau harus dibedakan dengan yang lain, karena teman dekat itulah yang istilahnya sahabat, itulah yang akan bantu kita ya, siapapun orangnya. Begitu pula dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah instansi. Jadi siapa teman dekat seorang kepala sekolah khususnya ya ini yaitu di tata usaha, stafnya. Nah itu mau tidak mau, senang tidak senang, itu harus kita jadikan sahabat.
tidak apa, dia harus tahu dengan kita harus tahu dengan dia. Itu entah bagaimana kondisinya, kita harus mengorangkan dia, kita kudu ngomong ke dia, kita harus jadikan sahabat ya, walaupun dia punya sifat, punya karakter yang kayak gini, harus kita akui bahwa itu sahabat kita. Begitu pula kita harus bisa menjadikan, dia harus bisa menjadikan saya sebagai sahabat. Bagaimana supaya, karena itu untuk menjalankan agar program itu bisa berjalan ya. Kalau misalkan enggak gitu, selalu wah ini kok ini tidak sesuai dengan kita, kemudian kita palingkan, nah itu tidak baik. Itu program tidak akan jalan itu. Entah itu karakternya bagaimana, sikapnya bagaimana, itu yang harus kita jadikan. Itu harus kita. Jadi katakanlah terimalah saya sesuai dengan apa adanya lah ya, apa adanya. Mungkin saya keras, walaupun bagaimana, karena memang ya kayak memang ya begini, sudah begini ya, disinilah baik untuk kita. Ini rumah kita, di sini rumah kita, di sini penghasilan kita, di sini nasib kita. Jadi mau tidak mau siapa yang ada di sini ya kita rangkul bersama. Begitu pula di keluarga, macam-macam istri begini, suami begini, mau tidak mau kan harus disatukan. Gitu. Tidak boleh gitu, wah kamu begini, kemudian tidak diorangkan, harus kemudian dicuekin, tidak bisa, karena kita sudah mau tidak mau sudah iya sekarang. Yang terakhir Pak, ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Coba diulangi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, itulah ngomong ke uang, memanusiakan manusia dan membinatangan binatang, katakanlah kayak gitu, memanusiakan manusia, ngomong ke uang. Nah itu yang memang harus dipelajari seseorang. Apakah itu karena semua jabatan itu berisiko ya, semua jabatan itu berisiko, tergantung orangnya. Seorang presiden, jabatan presiden punya risiko, seorang menteri punya risiko, gubernur punya risiko, bupati punya risiko, camat punya risiko, kepala sekolah punya risiko, wali kelas punya risiko, satpam punya risiko. Semua adalah punya risiko. Tapi itu harus kalau orang mau maju harus dilakukan. Yang memang harus stres tidak boleh dihindari. Tapi kalau terbiasa stres, ya biasalah, ya biasa. Tapi kalau semua beresiko, wong turu, makan kebanyakan, tidur kebanyakan juga beresiko. Nah untuk itu makanya pintar-pintar mengorangkan orang dan bergaulah dengan pengambilan resiko itu tadi, bergabunglah dengan stres tadi, bergabunglah dengan pandemi COVID-19 bagaimana. Kalau memang harus pakai masker setiap hari, nah memang kayak gini. Kalau memang harus cuci tangan, harus cuci tangan. Nah itulah sama-sama kita hidupi. Jadi untuk itu makanya hal yang saya petik daripada seorang pemimpin memang harus bisa mengayomi, mengorangkan orang, harus bisa ngomong begitu ya. Contohnya misalkan kalau itu memang bisa berjalan, insya Allah itu ke depannya itu akan baik ya. Ya semua itu memang tidak luput dari petunjuk, bimbingan, kita berdoa kepada Sang Khalik gitu. Saya kira ya. Baik, ini di penghujung wawancara kita Pak. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bapak, sangat inspiratif sekali terhadap saya. Semoga dari pengalaman-pengalaman Pak Toko dan sebagai pemimpin, khususnya dalam mengambil keputusan, bisa membuat saya bisa mengambil keputusan nantinya seperti Pak Toko lakukan. Iya, saya juga terima kasih sekali. Saya merasa tersanjung juga ini dari sekolah lain barangkali
guru CGB bisa mewawancarai saya ini juga agar ada evaluasi untuk menghidupkan kembali imajinasi, dan saya pesankan terus berkarya untuk anak bangsa, terus berkarya untuk negara dan untuk bangsa. Muaranya adalah untuk kompetensi pribadi guru dan juga muaranya untuk keberhasilan siswa itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.